Ya, saudara sekalian, selamat malam untuk saudara sekalian semua. Kita bersyukur kita bisa memulai kembali akan persekutuan alumni pada hari ini, khususnya di dalam tahun 2021. Jadi, selamat tahun baru untuk saudara sekalian, dan kita sama-sama akan menggumulkan akan satu kebenaran firman Tuhan, khususnya melalui akan eksposisi kitab Hagai yang kita akan sama-sama gumulkan di dalam 2 bulan, yaitu di dalam bulan Januari dan di dalam bulan Februari. Dan kita berharap dengan adanya satu eksposisi ini kita bisa sama-sama memikirkan signifikansi khususnya persekutuan alumni, khususnya di dalam bagaimana kita melihat pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu luas. Oke, sebelum kita akan mulai, mari kita sama-sama dengan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang mempercayakan firman Tuhan bagi kami, supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran, sehingga kami tidak memiliki akan satu hal di mana kami tidak tahu apa-apa. Karena kami percaya firman Tuhan menunjukkan pengetahuan yang sejati, sehingga justru melalui firman Tuhan kami tahu akan kebenaran. Kami tahu apa yang namanya pengetahuan. Dan kami memiliki akan satu keyakinan bahwa yang benar, yang mulia, yang kudus ada di dalam firman Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami menghidupi apa yang benar, ajar kami menghidupi apa yang kudus, menghidupi apa yang suci, dan menghidupi apa yang berkenan di dalam Tuhan. Mohon Tuhan pakai setiap renungan firman Tuhan yang kami kumulkan, khususnya melalui persekutuan alumni ini ya Tuhan, kiranya kami sungguh-sungguh dapat dibangunkan oleh Tuhan untuk kami senantiasa khususnya dalam tahun 2021 ini kami belajar memberikan yang terbaik lagi bagi Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Engkau berkenan atas setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk membuka satu bagian dalam kitab suci. Dan hari ini kita bersama-sama akan membahas dari kitab Hagai. Di dalam kitab Hagai pasal yang pertama sampai pasal yang ke ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Setelah menemukan, kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab ini begitulah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, mereka bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga berkata Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka.
Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam-alam mereka. Baik, sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, pada saat kita melihat, sebenarnya ini adalah satu kisah yang berkelanjutan. Jadi kalau kita melihat konteksnya adalah pertama kali 16 tahun sebelum Hagai memberitakan akan satu firman Tuhan kepada bangsa Israel. Kita melihat di dalam satu kitab, yaitu kitab Esra. Dalam kitab Esra pasal pertama dan pasal kedua, kita melihat bagaimana 16 tahun sebelum Hagai, ada satu raja namanya Raja Kores. Di mana Raja Kores memerintahkan kepada orang Yahudi untuk kembalilah ke negaramu, khususnya untuk membangun bait suci yang sudah dirobohkan, yang sudah dihancurkan oleh bangsa Babilonia, khususnya dari pemerintahan dari Nebukadnezar yang kedua. Maka mereka disuruh oleh Raja Kores untuk pulanglah ke tempatmu dan bangunlah kembali bait Allahmu. Nah, saudara, kalau kita melihat rentan waktu dari waktu Kores menyuruh untuk bangsa Israel pulang dan membangun, itu di dalam waktu 70 tahun. Jadi maksudnya itu bait Allah sudah hancur 70 tahun, Saudara. Dan waktu sudah hancur 70 tahun, maka di situ tidak ada yang mengurus lagi, maka akhirnya bangsa Israel diberikan permission oleh Raja Kores untuk engkau pulang ke tempatmu, bangunlah bait sucimu. Maka kita melihat Raja Kores adalah raja yang sangat-sangat memiliki kepedulian karena melihat kesedihan dari bangsa Israel karena bait sucinya yang sudah hancur, di mana bait suci adalah tempat Tuhan bersemayam. Dan itu yang menjadi konsep bagi orang-orang Yahudi, bahwa di saat bait suci sudah hancur, maka di manakah pengharapan mereka? Maka di situ Raja Kores adalah seorang raja yang peduli dengan orang Yahudi, sehingga akhirnya Raja Kores kita percaya dipakai Tuhan untuk mengajak setiap orang-orang Yahudi untuk apa? Untuk kembali dan membangun bait suci. Nah, saudara, maka akhirnya mereka kembali ke bait suci. Mereka membangun kembali yang reruntuhan-reruntuhan itu. Dan selama 2 tahun, mereka sudah meletakkan fondasi bait suci. Karena sudah reruntuhan, maka mereka memulai dari nol. Mereka bangun bait suci itu dari nol. Dan waktu mereka memulai untuk membangun fondasi bait suci itu, kalau saudara melihat dalam Esra pasal 3 ayat 8 sampai 13, saudara akan menemukan bagaimana selama 2 tahun mereka baru mempersiapkan fondasinya saja. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa bait suci yang dibangun oleh Salomo itu adalah bait suci yang begitu megahnya dan tidak mudah untuk membangun di dalam waktu yang pendek. Kita melihat bagaimana membangun satu bait suci yang dibangun oleh Salomo itu adalah bangunan yang sangat-sangat rumit dan bangunan yang sangat-sangat megah dan begitu besarnya sehingga di dalam keterbatasan apa yang dimiliki oleh bangsa Yahudi waktu itu, maka mereka sangat kesulitan di dalam membangun akan bait suci. Tapi at least kita melihat mereka berusaha. Selama 2 tahun mereka meletakkan fondasi bait suci. Dan itu sudah bisa lihat di dalam Esra pasal 3, 8 sampai 13. Tetapi akhirnya kita melihat dalam Esra pasal 4 dan 5, kita melihat akhirnya setelah mereka meletakkan fondasi dari bait suci itu, akhirnya terjadi yaitu mereka berhenti membangun bait suci. Kenapa, Saudara? Karena Esra pasal 4 ayat 4 dan 5 ditulis bagaimana musuh berdatangan dan mengganggu mereka dan juga memberikan akan satu hal bagaimana mereka tidak bisa lagi fokus untuk membangun reruntuhan itu, malah mereka harus berperang, mereka harus melawan, mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh yang ada di sekitar Yerusalem. Nah, saudara, setelah mereka
sudah membangun fondasi itu lalu akhirnya terhenti karena adanya musuh-musuh yang tercatat di dalam Esra pasal 4 dan pasal 5, akhirnya kita melihat selama 14 tahun. Selama 14 tahun mereka tidak lagi membangun bait suci. Jadi sudah perhatikan, setelah mereka 2 tahun sudah bangun fondasi, lalu waktu musuh datang akhirnya mereka sudah tidak konsentrasi lagi untuk membangun, mereka lebih konsentrasi untuk menjaga keamanan. Tapi setelah mereka memperhatikan keamanan sudah oke, akhirnya saudara, berjalannya waktu 14 tahun, mereka tidak lagi membangun bait suci. Mereka membiarkan bait suci tetap sebagai reruntuhan saja. Saudara, ini menjadi satu hal yang kita coba untuk gumulkan bersama, yaitu apa, saudara? Sebenarnya kalau kita mau berkata, di dalam era pandemik ini kita seharusnya pergi ke gereja, bukan? Harusnya pada era pandemik ini kita juga seharusnya kita beribadah ke bait suci. Tapi justru akhirnya kita hari ini berada dalam satu format di mana kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita dalam secara format online. Walaupun ini jauh lebih baik daripada di zaman itu, di mana zaman dulu tidak ada format online, saudara. Tetapi kita coba perhatikan bahwa pada saat kita memperhatikan kondisi apa yang kita lakukan, sebenarnya kita sudah berada di dalam satu masa di mana waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah tidak melangkahkan kaki menuju kepada bait suci. Kita sudah tidak memiliki akan satu hal langkah kaki untuk menuju kepada tempat di mana yang dipercaya oleh orang Yahudi, yaitu Tuhan bersemayam di rumah Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi satu hal di mana akhirnya mereka membiarkan bait suci begitu saja, dan akhirnya bait suci tidak lagi menjadi orientasi dan fokus mereka. Nah, saudara, pada saat kita melihat era pandemik ini, apakah kita memikirkan bait suci? Apakah kita memikirkan gereja? Apakah kita memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan, khususnya di dalam kita menjalankan akan hari Sabat kita di hadapan Tuhan? Saudara, dan akhirnya kita melihat sebenarnya selama 14 tahun itu mereka tidak melakukan apa-apa dengan pembangunan bait suci, padahal mereka tahu bahwa mereka diizinkan oleh Raja Kores untuk pulang ke Yerusalem adalah untuk membangun bait suci. Tuhan sudah memakai Raja Kores untuk membawa bangsa Yahudi untuk membangun akan rumah Tuhan. Tetapi justru akhirnya pada saat mereka sampai di sana, 2 tahun mereka rajin. 2 tahun mereka istilahnya memiliki akan satu antusias. Dan 2 tahun mereka memiliki akan fokus. Tapi after 2 tahun, akhirnya kita melihat setelah ada masalah yang muncul dari para musuh-musuh yang datang, lalu akhirnya selama 14 tahun mereka membengkalaikan akan proyek ini. Sehingga akhirnya kita melihat mereka menghidupi satu prioritas yang tidak benar. Padahal mereka sudah tahu ini adalah priority. Tapi justru akhirnya kita melihat di dalam perjalanan waktu, akhirnya tidak lagi menjadi sebuah prioritas, saudara. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat di dalam 14 tahun itu, akhirnya Tuhan memanggil Hagai. Tuhan memakai Hagai. Dan Tuhan mengutus Hagai untuk mengingatkan kepada bangsanya untuk bagaimana mereka kembali kepada visi yang Tuhan sudah tetapkan, kembali kepada prioritas yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama dikatakan pada tahun kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan kepada perantara Nabi Hagai kepada siapa, saudara? Pertama adalah Serubabel bin Shealtiel. Siapakah Serubabel bin Shealtiel? Di situ dituliskan dia adalah Bupati Yehuda. Berarti dia mewakili dari pemerintah. Dia mewakili dari politik. Dia mewakili dari apa yang namanya satu kehidupan sebagai orang bernegara. Ya. Tetapi kita juga melihat juga firman Tuhan juga diberikan kepada Yosua bin Yosadak. Yosua bin Yosadak dikatakan sebagai imam besar. Maka kita melihat di sini ada satu perwakilan, yaitu adalah
dari pemerintah, yaitu Serubabel bin Shealtiel, dan kita melihat ada juga imam besar yang mewakili pemerintah secara rohani, kalau kita bisa katakan, yaitu Yosua bin Yosadak. Jadi kalau kita lihat, saudara, selama 14 tahun mereka hidup, mereka sudah punya akan apa yang namanya sistem pemerintahan kecil. Mereka juga sudah punya akan satu hal yang memperhatikan kerohanian mereka. Tetapi coba perhatikan, saudara, bait suci yang menjadi visi yang diberikan oleh Tuhan melalui Raja Kores, yang sudah dinyatakan kepada mereka, justru akhirnya kita melihat visi itu oleh pemerintah maupun oleh gereja sudah tidak lagi menjadi prioritas. Visi sudah jelas diberikan, bangun rumah Tuhan. Tapi pemerintah justru melihat belum waktunya. Padahal sudah 14 tahun. Lalu kita melihat, kalau ditambah dengan 2 tahun mereka membangun fondasi adalah 16 tahun. Ya, 16 tahun mereka sudah diberikan kesempatan untuk membangun. Pemerintah yang seharusnya memikirkan. Tapi bukan cuma pemerintah yang sudah tidak memikirkan, tapi juga komunitas gereja Tuhan, komunitas orang percaya juga tidak menganggap penting akan apa yang namanya pembangunan akan gereja Tuhan. Nah, saudara, coba perhatikan. Tuhan menghormati pemerintah, Tuhan menghormati orang-orang yang melayani Tuhan di bait suci. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang yang berada dalam pemerintahan tahu visi Tuhan? Apakah orang-orang di dalam bait suci juga tahu akan visi Tuhan? Kita percaya mereka tahu visi Tuhan. Tetapi yang menjadi satu problem yang mereka lakukan adalah apa? Mereka tidak membangun bait suci karena mereka menganggap belum waktunya. Saudara, ini adalah interpretasi pemerintah. Ini adalah interpretasi orang-orang yang melayani Tuhan mengatakan bahwa sekarang kita lagi susah. Maka apa? Karena kita lagi susah, maka belum waktunya untuk kita membangun rumah Tuhan. Saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, akhirnya kita melihat next-nya adalah mereka menganggap membangun rumah Tuhan belum waktunya. Tetapi justru yang muncul di ayat 2, 4, dan 9 adalah apa? Mereka tidak membangun bait suci karena belum waktunya menurut mereka, menurut interpretasi secara pemerintah maupun interpretasi secara gerejawi. Belum waktunya, tetapi mereka membangun rumahnya sendiri. Mereka memapani rumahnya sendiri. Dan mereka menunda pembangunan rumah Tuhan, tapi mereka tidak menunda untuk membangun rumah mereka sendiri. Saudara, kalau kita coba untuk berpikir, kira-kira kenapa mereka bisa menunda membangun rumah Tuhan, tapi mereka tidak menunda untuk membangun rumah sendiri, saudara. Saudara, kita percaya salah satu pikiran yang muncul adalah, toh kita sudah terbiasa kok beribadah tanpa bait suci. Kita sudah 70 tahun sudah kehilangan akan sense terhadap bait suci itu gimana. Kita sudah selama 70 tahun itu sudah berapa generasi itu. Dan di dalam beberapa generasi itu sudah tidak mencicipi apa yang namanya beribadah di bait suci. Maka waktu mereka melihat akan reruntuhan itu, lalu mereka disuruh berjuang dari nol, atau lalu terus diganggu dengan musuh. Lalu akhirnya mereka tetap harus untuk konsisten membangun. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang tidak perlu dengan cepat untuk dilakukan. Tidak perlu untuk dengan sigap untuk dilakukan. Kenapa? Toh tidak ada bait suci, Allah kan ada bersama-sama dengan kita. Toh tidak ada bait suci, kita tetap kok beribadah kepada Tuhan meskipun dengan format yang berbeda. Nah, saudara, ini juga menjadi satu pemikiran khususnya bagaimana kita di era pandemik ini, saudara. Di era pandemik ini kita tahu bahwa di dalam satu kondisi kita tidak diizinkan untuk ibadah secara fisik. Tapi kita juga tahu bahwa kita juga diberikan akan satu juga tanggung jawab untuk bagaimana kita tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita menghormati Allah dengan kehadiran kita.
Jadi satu sisi yang lain kita berada di dalam pro and kontra dalam hal ini, yaitu bagaimana saya harus menempatkan diri. Apakah saya harus datang secara fisik atau saya datang dengan hati saya, tapi saya datang dengan format yang berbeda. Saudara, kalau kita melihat yang dilakukan oleh orang-orang khususnya di dalam Hagai, di dalam kitab Hagai, di sini kita melihat bagaimana mereka sebenarnya tahu bait suci itu penting. Tetapi justru mereka menunda untuk membangun bait suci karena bagi mereka bait suci boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi yang harus ada adalah rumah saya dulu. Maka prioritas berpindah. Yang awalnya visi Tuhan adalah engkau disuruh pulang ke Yerusalem adalah untuk membangun bait suci. That is the first priority. Tapi justru akhirnya di dalam perjalanan waktu 16 tahun yang terjadi adalah tidak ada kesinambungan di dalam membangun rumah Tuhan. Malah mereka berpindah visi yaitu membangun rumah mereka masing-masing. Saudara, maka kita perlu untuk belajar hal yang pertama yang kita perlu untuk sama-sama introspeksi diri adalah apakah kita perlu belajar dari bangsa Israel, khususnya bagaimana pada saat melihat musuh datang, lalu visi sudah diberikan, lalu akhirnya kita membangun satu excuse seperti mereka, dan kita berkata bahwa toh ada tidak ada gereja, toh Tuhan ada di mana-mana kok. Maka bukankah berarti kita perlu untuk apa? Untuk mengiyakan dan menganggap bahwa apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi waktu itu adalah pikiran yang logis. Saudara, maka kita perlu untuk belajar bahwa apa? Kita harus belajar untuk stop making excuse. Kita harus belajar untuk stop untuk mengexcuse diri. Maksudnya apa, saudara? Kita tahu kita harus bergereja. Ya, meskipun kita tahu era pandemik ini kita harus hati-hati, kita juga harus untuk apa memiliki sebuah disiplin rohani untuk juga memahami bahwa apa? Kadang kehadiran kita mengganggu atau tidak, atau kehadiran kita ini bisa membuat orang lain susah, atau jangan-jangan orang lain yang bikin kita susah. Sudah kita tahu itu adalah satu pergumulan yang kita perlu untuk gumulkan. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa pergumulan itu adalah pergumulan yang temporary. Itu adalah pergumulan yang terbatas waktunya. Bukan menjadi satu hal yang harus ditunda, dan tunda. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang secara sengaja melakukan akan satu hal, yaitu kita tidak membangun disiplin rohani di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, tetapi kita melihat bagaimana side effect yang terjadi misalnya di dalam era pandemik ini. Kita tahu kita harus bergereja, tapi akhirnya banyak dari kita yang jelas-jelas kita bisa pergi, tapi akhirnya kita memilih nggak pergi, kita memilih udahlah online saja, toh sama-sama ibadah kok. Yang penting online, gitu ya. Saudara, kita melihat ini adalah satu hal yang menjadi peperangan rohani yang saudara harus sadari bahwa inilah satu hal yang jangan-jangan Tuhan bukakan kepada kita bahwa setiap kita bisa menjadi orang-orang yang mirip seperti orang-orang Yahudi di zaman Hagai. Surat saya waktu di era pandemik khususnya di waktu China kita harus untuk tidak bisa mengadakan ibadah secara fisik. Saudara, bagaimana kita harus menjalankan pelayanan? Waktu itu kita lihat dengar banyak sekali akan satu masukan-masukan yang muncul. Salah satu masukan yang saya dengar adalah apa? Sudahlah, kalau kepelayanan secara online susah begini, lalu akhirnya semua harus by virtual. Ya sudahlah, untuk 1-2 tahun ini tidak perlu ada ibadah. Biarlah semua ini 1-2 tahun ini kita jalani secara pribadi saja. Maka tidak perlu Zoom, tidak perlu Google Meet, tidak perlu tentu virtual worship gitu ya istilahnya. Sudah, tidak perlu. Cuma menunda 1-2 tahun, setelah itu kita mulai lagi. Oke kok. Sudah, pada saat saya mendengar salah satu opini dan salah satu usul yang seperti itu, hati saya sangat sedih, saudara. Kenapa, saudara? Karena justru kita
menjadi orang-orang Kristen yang jelas punya visi bahwa kita adalah umat Tuhan dan kita harus beribadah kepada Tuhan, tapi justru kita nggak mau mengambil resiko di dalam ibadah. Kita nggak mau mengambil resiko untuk melayani Tuhan. Kita nggak mau mengambil resiko untuk bagaimana mengerjakan segala apa yang dipercayakan Tuhan. Maka itulah kenapa kita tetap menjalankan pelayanan online, khususnya untuk cungkok, saudara. Meskipun kita tahu bahwa dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa secara fisik beribadah, tapi bukan berarti kita tidak beribadah di hadapan Tuhan bersama-sama. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ada namanya ibadah online. Tapi tentu saja kita sadar bahwa ibadah online memang Tuhan izinkan ada, tapi bukan berarti ibadah online adalah ibadah yang forever happens. Kita percaya bahwa ibadah online Tuhan izinkan untuk kita bisa ibadah sama-sama, tapi waktu sudah tidak ada era pandemik, sudah. Kita tidak boleh menggantikan ibadah fisik dengan ibadah online. Kenapa? Ibadah online itu hanya bersifat temporary, not forever happens. Maka waktu era pandemik sudah selesai, maka pertanyaannya adalah apakah live streaming atau apakah ibadah online adalah satu ibadah yang kita harus jalankan tanpa jemaat datang ke rumah Tuhan. Maka sudah saya percaya bahwa ini bukan yang menjadi visi Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam Allah Bapa Putra Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Di sini bicara tentang pertemuan, bicara tentang head to head, bicara tentang face to face, bicara tentang one by one, menunjukkan bagaimana ada touch antara setiap orang yang memberitakan Injil dengan yang diberitakan Injil. Maka saudara, kita perlu untuk belajar dari sini yaitu apa? Stop making excuse untuk kita mengatakan bahwa apa? Belum waktunya maupun belum waktunya. Tapi kita perlu belajar mengambil resiko untuk apa? Untuk mendahulukan Tuhan untuk apa? Membangun rumah Tuhan, memapani rumah Tuhan. Yang terjadi di dalam kitab Hagai adalah mereka membangun rumah mereka dan memapani rumah mereka, dan mereka tidak mencintai atau mengasihi rumah Tuhan lagi. Nah, saudara coba bayangkan, saudara, di saat mereka sudah tidak peduli lagi dengan rumah Tuhan, akhirnya mereka memapani dan memperindah rumah dia, lalu akhirnya rumah dia mungkin dipakai untuk ibadah, dan kita berkata, puji Tuhan kita bisa beribadah di rumah. Nah, saudara, satu sisi, ya secara temporary is fine. Tetapi saudara, memapani rumah sendiri lalu dijadikan sebuah ibadah, itu berarti apa? Kita membawa suasana ibadah kepada comfortable-nya kita. Justru kita melihat gereja dibangun adalah untuk apa? Untuk kita belajar bagaimana menerima akan satu hal. Waktu kita datang ke gereja, kita bayar harga. Waktu kita datang ke gereja, kita harus punya akan satu visi untuk apa? Untuk saya mau pergi. Kata pergi di situ berarti ada aksi di situ. Ada disiplin di situ. Kita bangun pagi. Lalu kita waktu kebaktian kita juga perlu pakai pakaian yang rapi. Seringkali dengan ibadah online apa yang terjadi sudah kita akhirnya seleboran kan. Kita akhirnya sudah tidak lagi pakai baju rapi untuk ibadah, kita pakai dengan apa kadarnya lah kita bangun tidur, oh sudah telat langsung kita buka dan kita pakai baju tidur ikut ibadah. Saudara, kalau Tuhan sungguh-sungguh ada di situ dan kita percaya Tuhan ada di situ sebenarnya, yaitu apa? Karena Tuhan Maha Hadir kan. Nah, Tuhan kalau betul-betul menampakkan diri kepadamu pasti tampar kita. Kenapa? Kamu beribadah kepada aku loh. Kamu beribadah dengan cara seperti ini. Kamu memang presiden aja nggak begini, tapi kau sama Tuhan kayak begini. Tuhan bisa dengan mudahnya menampar kita dan membuang kita ke neraka. Gampang sekali. Nah, saudara, maka kita melihat banyak sekali set effect yang terjadi, sehingga waktu kita dalam, khususnya dalam era pandemik ini, ibadah online sesuatu yang good, ya, tetapi harus dengan catatan. Catatannya apa? Disiplin rohani tidak boleh hilang. Nah, saudara, beberapa kali kita mengadakan online worship, saudara, kita mengadakan Sunday service by online, kita
juga kadang-kadang tanya, bagaimana kamu menjalani akan ibadah online? Mereka dengan jujur berkata bahwa apa, Kodan saya jam segini saya baru bangun, langsung saya ikut ibadah. Saya apa namanya langsung dengan pakaian seadanya, saya dengan daster beribadah, saya dengan baju baju pendek beribadah dan sebagainya. Bahkan sudah ada yang beribadah dengan jogging. Ya. Akhirnya saya mengatakan bahwa apa? Bahwa kita harus belajar untuk first thing first. Prioritas harus menjadi sesuatu yang jelas. Kamu beribadah tapi dengan jogging. What the hell is that? Saya mengatakan. Kamu beribadah tapi kamu dengan jogging, itu berarti kamu sudah tidak menempatkan disiplin rohanimu. Justru waktu kamu beribadah, justru harusnya apa? Harusnya kita menaruh satu disiplin rohani dengan apa? Saya beribadah, saya pakai waktu itu dengan kusuk untuk apa? Saya dengar firman. Maka dengan kita memprioritaskan waktu, kita memprioritaskan bagaimana kita, attitude kita, dengan kita berpakaian, dan dengan kita bagaimana mempersiapkan hati, dan kita melakukan semuanya dengan kusuk di hadapan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara coba lihat. Side effect dari orang-orang Israel di saat mereka sudah tidak lagi pergi ke bait suci selama 70 tahun, akhirnya yang terjadi mereka tidak menganggap pembangunan bait suci adalah sesuatu yang penting lagi. Raja Kores bukan orang Yahudi. Raja Kores adalah penyembah kafir, Baal. Tetapi Raja Kores pun bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan, you must remember the temple of the Lord. Nah, saudara, maka kita perlu punya sebuah self-reflection. Bagaimana melalui bagian ini kita bisa tahu bahwa saya ini mirip siapa. Saya mirip dengan orang-orang yang seperti tercatat dalam kitab Hagai, yaitu saya tidak peduli dengan gereja Tuhan, tidak peduli dengan bait suci Tuhan, kita tidak peduli dengan pelayanan secara fisik, atau kita justru punya kepedulian. Saudara, maka coba kita lihat di dalam kitab suci adalah Daud. Daud itu adalah seorang raja yang punya kecintaan kepada bait suci. Sampai dia doa minta Tuhan, saya kalau diberikan izin, saya mau bangun bait suci. Tapi sudah tahu apa yang muncul di situ. Yang muncul yaitu Tuhan tidak kasih Daud. Kenapa? Tanganmu terlalu berdarah. Maka akhirnya Daud tidak diizinkan membangun bait suci. Maka siapa yang diizinkan? Kita tahu siapa kan? Salomo. Maka Salomo diizinkan untuk membangun bait suci. Tapi pertanyaannya, Daud ngambek gak? Wah, sialan Tuhan. Tuhan kasih Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Saya nggak dikasih rumah untuk permission untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, Daud apakah mengambek? Apakah dia marah? Tidak, saudara. Daud menerima dengan lapang dada bahwa apa? Oke, kalau Tuhan tidak pilih saya untuk membangun bait suci Tuhan, maka saya terima bahwa Salomo lah yang akan membangun rumah Tuhan. Tapi saudara, Daud bukan ngambek, bukan berarti akhirnya lepas tangan, tidak. Maka di dalam 1 Tawarik pasal 22, lalu kita melihat dalam pasal 28 dan 29, kita melihat bagaimana Daud bukan ngambek, saudara. Tapi Daud malah menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun bait suci yang akan dibangun oleh Salomo. Jadi si Daud bukannya dia kecil hati dengan pada saat dia tidak diizinkan untuk membangun bait suci, tapi dia malah oke, kalau saya nggak diizinkan membangun, paling tidak aku berbagian deh, berbagian untuk menyediakan bahan yang dibutuhkan. Dan dia mensupport Salomo, mensupport dari belakang Salomo untuk membangun bait suci, sehingga bait suci tersebut bisa menjadi satu bangunan yang terrealisasi. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik, kok saudara bisa baca sendiri di 1 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Di situ digambarkan bagaimana betul-betul Salomo membangun bait suci. Dan setelah mereka membangun bait suci, sudah jadi, saudara, barulah Salomo membangun istana. Barulah Salomo membangun rumah. Barulah Salomo membangun akan tempat perteduhannya. Nah, saudara coba perhatikan. Ini adalah satu
ajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita perlu belajar mengutamakan pekerjaan Tuhan, khususnya kita melihat bagaimana rumah Tuhan yang menjadi visi yang Tuhan berikan, maka saudara, kita perlu sama-sama untuk apa? Kita perlu sama-sama mengutamakan, memprioritaskan bersama, khususnya di dalam rumah Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memperhatikan rumah kita sendiri. Boleh kita memperhatikan. Tapi pertanyaan adalah gimana kita bisa memiliki prioritas di dalam hal ini. Nah, saudara, itulah yang terjadi di era pandemik ini. Kita melihat bagaimana banyak dari mereka sudah tidak pergi ke gereja, mereka hanya mengikuti secara online. Dan kita melihat dengan satu hal, memang secara temporary ini adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ya. Tapi kita juga melihat satu side effect yang tidak baik yang muncul, yaitu apa? Yaitu kita akhirnya menjadi orang yang kurang memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang akhirnya kehilangan sebuah sense of worship. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang kehilangan akan satu hal, bagaimana kita memahami arti komunitas di dalam Kristus, persekutuan di dalam Kristus, dan bagaimana kita melayani di dalam Kristus. Nah, saudara, ini yang menjadi satu hal yang kita sama-sama perlu untuk gumulkan, saudara. Bahwa dari apa yang dialami, khususnya bangsa Yehuda, ya Israel, bagian dari bangsa Israel yaitu Yehuda, di saat mereka mengalami ini, sudah yang perlu kita perhatikan yaitu apa? Bagaimana kita memiliki self reflection terhadap diri kita masing-masing. Saudara, itu bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita melihat apa yang sudah Tuhan nyatakan, visi yang sudah Tuhan nyatakan kepada mereka. Tapi akhirnya kita melihat inkonsistensi terjadi. Yaitu apa? Mereka tidak lagi fokus kepada visi Tuhan. Mereka sudah tidak fokus lagi kepada prioritas Tuhan. Mereka sudah tidak lagi komitmen untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, itulah kenapa kalau kita melihat di dalam ayat 5 dan juga di ayat yang kelima, ya, dikatakan yaitu apa? Perhatikanlah keadaanmu. Ya. Dimunculkan satu kata yaitu perhatikanlah keadaanmu. Di sini memberikan kepada satu sense kepada kita yaitu apa? Yaitu Tuhan bukan berdiam diri. Selama 70 tahun, selama 16 tahun, Tuhan bukan berdiam diri. Tuhan bekerja di dalam setiap masa-masa susah tersebut. Dan Tuhan sudah memberikan inisiatif dan visinya di dalam masa-masa susah tersebut. Tetapi waktu kita melihat sudah diberikan semuanya itu, tetap semuanya itu tidak terlaksana. Sehingga waktu firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Menunjukkan bahwa apa? Tuhan sudah tidak segan-segan lagi untuk menegur. Tuhan sudah tidak segan-segan lagi untuk mendidik. Tuhan sudah tidak segan-segan lagi untuk murka. Tuhan tidak segan-segan lagi untuk menunjukkan akan apa yang ada dalam hatinya. Saudara, kita melihat yang dikatakan yaitu apa? Di ayat 6, saudara. Saudara melihat, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Maksudnya apa, saudara? Tuhan tidak berkati pelayanan mereka. Tuhan tidak berkati pekerjaan mereka. Tuhan tidak berkati setiap apa yang mereka lakukan. Lalu dikatakan, kamu makan tetapi kamu tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi kamu nggak sampai puas. Kamu berpakaian tapi kamu tidak sampai panas. Menunjukkan apa? Tuhan tidak memberkati maka apa? Tidak ada kepuasan di dalam engkau menjalani hari-harimu. Hari-harimu diisi dengan kekhawatiran, hari-harimu diisi dengan ketidakpedulian, hari-harimu diisi dengan apa yang menjadi kewaswasan. Lalu bahkan dikatakan apa? Dikatakan bahwa orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Maksudnya apa? Mereka punya uang tidak akan bisa terkumpul. Uang mereka akan selalu habis, selalu habis, selalu habis. Seperti akan kata apa? Pundi yang berlubang.
yaitu bolong terus, tidak bisa ditabung. Semuanya keluar, keluar, dan keluar. Dan bahkan di ayat 9 dan 11 juga dikatakan apa? Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Lalu dikatakan apa? Dikatakan, kamu lihat seperti apa? Langit menahan embun dan bumi menahan hasil. Di situ dikatakan apa? Langit menahan embun, bumi menahan hasil. Dan ayat 11, aku memanggil kekeringan datang ke dalam negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Menggambarkan apa, saudara? Tuhan dengan sengaja. Untuk apa? Untuk membuat susah bangsa Yehuda. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan embun, tidak mengizinkan hasil, tidak mengizinkan akan adanya kelimpahan, tapi justru Tuhan memberikan kekeringan. Kekeringan gandum, kekeringan anggur, kekeringan minyak, kekeringan di dalam segala sesuatu. Kepada manusia kekeringan, kepada hewan kekeringan. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Penderitaan itu tidak selalu dari setan. Penderitaan bukan selalu adalah dari kuasa kegelapan. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk mendidik kita. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membuka mata kita lebar-lebar. Perhatikan keadaanmu. Apakah kamu sudah melakukan apa yang Tuhan berikan atau tidak? Perhatikan keadaanmu. Apakah kamu peduli dengan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita atau tidak? Saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, ya sebuah refleksi yang perlu kita bangun yaitu apa? Apakah hari ini kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan banyak tanda kepada kita. Memberikan banyak tanda kepada kita untuk bagaimana kita selama ini. Waktu mengalami begitu banyak akan kesulitan-kesulitan yang ada, khususnya juga melalui era pandemik ini, justru perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri yaitu apa? Apakah selama ini kita menganggap bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah hal yang kau syukuri? Apakah engkau sungguh-sungguh menganggap bahwa waktu kita ke gereja, kita bisa mensyukuri bisa datang ke gereja, dan waktu hari ini kita nggak bisa ke gereja, kita justru menjadi orang yang sangat sedih karena tidak ada bait suci. Kita nggak pergi ke bait suci, kita nggak pergi ke gereja, dan kita tidak memiliki sebuah kehidupan di dalam rumah Tuhan. Sudah saya pernah sharing waktu saya pelayanan di Taiwan atau di China, saya pernah sharing sudah bagaimana waktu pernah menjadi pembina remaja di KRI Pusat. Dan saya percaya waktu itu adalah hal di mana Tuhan mau mengajarkan saya. Dan waktu itu saya melihat satu anak remaja yang waktu datang ke gereja itu selalu lambat, saudara. Dan akhirnya waktu itu saya tanya, kenapa kamu selalu lambat? Dan dia mengatakan, Ko Daniel, kalau saya bisa datang ke gereja, satu kali saja, itu adalah anugerah Tuhan. Saya kaget, saudara. Kenapa? Karena kalau saya ketahuan papa mama saya tidak diizinkan untuk ke gereja lagi. Jadi saya harus sembunyi-sembunyi untuk bisa datang ke gereja. Nah, kadang-kadang untuk bisa mempersiapkan diri supaya datang ke gereja itu kadang saya harus pakai segala cara untuk bisa datang ke gereja. Sehingga akhirnya waktu bisa datang ke gereja, saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa ikut. Tapi waktu saya pulang ke gereja, mungkin kalau saya ketahuan, saya dipukul rotan sama orang tua saya. Ini seorang perempuan, saudara. Perempuan dipukul rotan. Pasti berbekas. Dan bagaimana kita bisa melihat akan seorang wanita dengan penuh bekas rotan di tubuhnya. Nah, saudara, dan itu yang dia alami. Nah, saudara, dalam kesempatan itu saya belajar satu kebenaran, yaitu apa? Di saat kita bisa beribadah, datang ke gereja, kita bisa beribadah secara fisik. Sekali kita bisa beribadah secara fisik, itu adalah satu momen di mana kita belajar untuk bersyukur sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin ada harinya di mana kita nggak bisa beribadah secara fisik lagi. Jadi kita bisa berada secara fisik, itu adalah satu puji Tuhan, benar luar biasa. Tetapi kita
justru melihat bagaimana ini adalah satu hal yang kita perlu sama-sama untuk belajar. Di manakah rasa syukur kita di saat kita bisa beribadah di hadapan Tuhan bersama-sama. Ya, maka saudara, ini perlu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Nah, bangsa Yahudi, waktu mereka menerima sebuah konfirmasi murka Allah kepada mereka, mereka takut luar biasa. Mereka takut luar biasa dan mereka sangat-sangat sama-sangat gemetar. Apalagi kita melihat Serubabel bin Shealtiel mewakili pemerintah dan juga Yosua bin Yosadak sebagai imam besar. Mereka mendengar suara Tuhan, lalu dikatakan mereka sudah mendengar perkataan Hagai, lalu takutlah bangsa kepada Tuhan. Saudara, kata takutlah bangsa kepada Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang yang selama ini berada dalam pemerintahan, waktu mendengar suara Tuhan, mendengar visi Tuhan yang sudah diberikan tetapi akhirnya sudah terbengkalai berpuluh-puluh tahun, akhirnya mereka dengan takut di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang beribadah tetapi sudah tidak menganggap lagi bait suci menjadi prioritas. Imam besar pun tidak tergerak hatinya. Maka imam besar pun bersama dengan bangsa takut di hadapan Tuhan. Di sini menunjukkan apa? Seringkali jangan-jangan kita adalah orang yang paling banyak menunda segala sesuatu, khususnya berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Jangan-jangan adalah karena kita kurang takut sama Tuhan. Sehingga kadang Tuhan izinkan penderitaan ada. Tuhan izinkan kesusahan ada. Tuhan izinkan akan satu hal di mana penderitaan ada. Adalah untuk membuat kita belajar untuk bagaimana kita membuka mata lebar-lebar dan melihat apakah kita sudah memperhatikan keadaan kita. Saudara, maka di sini Serubabel bin Shealtiel bertobat, Yosua bin Yosadak bertobat. Mereka semua takut kepada Tuhan. Dan saudara, dalam keadaan seperti ini, mereka bertobat. Di dalam keadaan seperti ini, mereka sadar bahwa mereka seharusnya bersyukur kalau Tuhan masih mau pakai mereka untuk membangun rumah Tuhan. Dan akhirnya, saudara, pada saat mereka takut akan Tuhan, ayat 13 dikatakan apa? Aku ini menyertai kamu. Saudara, satu kata yaitu apa? I am with you. Aku bersama-sama dengan kamu. Aku bersama-sama dengan kamu menunjukkan bagaimana aku tidak meninggalkan kamu selama 70 tahun gereja tidak terbangun. Selama 16 tahun engkau sudah berada di Yerusalem dan engkau belum membangun rumah Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkata, I am with you. I'm always with you. Maka saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita yaitu apa? Jangan kita pikir bahwa penghancur gereja itu selalu adalah dari luar. Tapi kita juga harus belajar untuk melihat bagaimana kadang-kadang musuh yang dari dalam adalah kita sendiri yang seringkali melakukan excuse making. Yaitu dengan mengatakan bahwa belum waktunya. Atau kita justru yang mengutamakan selfish living. Yaitu kita yang mengatakan bahwa bangun rumah dulu, baru rumah Tuhan. Dan sudah kita melihat Tuhan akhirnya menyatakan konsep yang seperti itu. Tuhan tidak memberikan blessing. There is no blessing from God kepada orang-orang yang tidak kembali kepada visi Tuhan. Maka sudah melalui kesempatan ini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi akhirnya take time to evaluate. Take time untuk evaluasi diri. Akhirnya mereka belajar how to do the right thing. Akhirnya mereka belajar bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Maka sudah melihat ayat 14 dikatakan apa? Tuhan menggerakkan Serubabel bin Shealtiel dan Tuhan menggerakkan Yosua bin Yosadak dan Tuhan menggerakkan selebihnya dari bangsa itu untuk apa? Untuk naik ke gunung. Untuk naik ke gunung dan juga mereka bagaimana membangun rumah Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui setiap apa yang Tuhan sudah visikan kepada mereka.
Dan akhirnya kita melihat Tuhan memberkati mereka. Saudara, saya hari ini tidak akan panjang, saya akan sampai di sini. Tapi paling tidak saya mengajak kita untuk belajar. Pak, khususnya bagaimana kita di era pandemik ini kita perlu untuk bagaimana belajar. Do not excuse making. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sangat pintar untuk kita melakukan excuse making, mengexcuse diri, mengatakan belum waktunya, belum waktunya. Atau kita justru adalah orang yang memiliki satu hal, yaitu bagaimana kita memperhatikan rumah kita jauh daripada memperhatikan rumah Tuhan, yaitu selfish living, maupun kita justru mengatakan bahwa inilah kebenaran, maka Tuhan tidak akan memberkati. Dan Tuhan justru mengajarkan kita, kalau kamu mau diberkati, do the right thing. Go to the hills, go to the mountain, and build the temple of God. Yaitu dengan apa? Ambil kayu. Mari mulai. Mari bergerak. Mari kita jalankan. Maka saudara, ini adalah satu hal yang kita perlu sama-sama secara peka untuk kita hidupi bersama. Kita percaya melalui online Tuhan bisa pakai. Tetapi jangan sampai kita mengutamakan online menjadi utama. Nah, sekarang kita mungkin di Surabaya, kita di Jakarta, sekarang belum menjadi sesuatu hal di mana keadaan membaik. Maka masih kita bisa tolerir hal seperti ini. Tapi bukan berarti nanti setelah pandemik selesai, akhirnya kita menganggap bahwa ibadah online bisa menjadi sebuah prioritas untuk kita tidak beribadah secara fisik. Maka sudah kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian ini. Yaitu kita melihat murka Allah bisa datang kepada kita di saat kita tidak kembali kepada visi yang benar. Kita tidak kembali kepada worship yang benar. Murka Allah bisa datang kapan saja. Dan murka Allah bisa memakai keadaan apa saja. Dan murka Allah bisa datang untuk membuka mata kita. Untuk kita melihat keadaan kita yang sebenarnya. Apakah Tuhan sudah dimuliakan di dalam kehidupan kita hari demi hari ini. Maka kiranya kita di dalam tahun 2021 ini, mari kita belajar, yaitu bagaimana kita semua menghidupi apa yang Tuhan firmankan. Kita sama-sama belajar bagaimana saya memprioritaskan apa yang Tuhan tuntut di dalam visinya kepada kita. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, supaya kita bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Dan kita bisa belajar melakukan segala sesuatu dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita bisa belajar melakukan segala sesuatunya dengan hati yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Dan mari kita mengambil sikap berdoa. Dan mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang sudah saudara kita dengar bersama-sama. Kita sama-sama punya hati yang rela dievaluasi. Mari kita ambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau peduli dengan kami. Khusus di era pandemik ini, banyak side effect yang terjadi, yang kami sadari maupun yang kami kurang sadari. Seringkali kami kurang lagi menganggap rumah Tuhan menjadi utama lagi. Kami justru tidak lagi memperhatikan kenikmatan rohani yang diberikan oleh Tuhan melalui gerejamu. Kami mulai belajar menikmati Engkau dengan memindahkan apa yang sepatutnya adalah ada di tempat kami berada, yaitu di rumah kami masing-masing. Kami takut ya Tuhan, kami mencintai rumah kami lebih daripada gereja Tuhan. Kami takut ya Tuhan, kami lebih memperhatikan rumah kami daripada kami memperhatikan rumah Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami akhirnya menjadi orang-orang yang kehilangan akan satu ibadah yang sejati, karena kami memindahkan ibadah sejati kami bukan kepada Tuhan, tapi kepada kenikmatan kami sendiri. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, di era pandemik ini, ajar kami untuk tetap memiliki disiplin rohani yang kami bangun secara pribadi di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami justru dipakai iblis untuk kami memporak-porandakan attitude kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Ajar kami supaya kami lebih lagi memiliki ketaatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar justru dapat
memberikan transformasi bagi kami, memberikan akan self-kritik kepada kami, dan juga memberikan akan satu kebangunan bagi kami, untuk kami melakukan apa yang benar, do the right thing, di dalam prioritas yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami serahkan akan persekutuan kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.